Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Salam rahayu, salam seduluran selawase buat semua teman-teman. Alhamdulillah udah berapa hari? Sekitar mungkin 10 atau 11 hari kami memang lagi off ya. Masih ada urusan yang harus kami selesaikan yang tidak kami tayangkan di media channel Jos ND. Ini maaf kemarin Jos Sukopamungkas itu nama saya, itu nama asli saya itu Jos Sukopamungkas itu yang tadinya Jos ND 09, dan saat ini kami sudah mendapatkan dawuh atau nandang dawuh. ND itu kan nandang dawuh, Jos ND merah putih itu udah menjadi lambang apa yang menjadi perjalanan, atau di sini kami yang masih selalu berjalan meluruskan, bukan untuk meluruskan ya, karena itu kita mengasih pemahaman apa yang menjadi perjalanan hakikat Satria Piningit, dan di situ sang pelaku yang mempunyai laku apapun, karena banyak sekali para satria yang saat ini berjalan. Karena kalau kita bicara Satria Piningit itu banyak, semua para satria yang masih terpingit, yang masih berjalan mencari jati diri, meskipun di situ selalu banyak cobaan rintangan dari hal apapun, entah keluarga, bahkan juga finansial. Itu semua saat ini bukan hanya yang punya perjalanan Satria Piningit saja, yang awam dalam babakan perjalanan itu memang saat ini dene kaya gabah diiteri penyaringan. Nah, itu penyaringan alam di situ. Satria Piningit itu dari dulu kan sudah saya terangkan ya, sering saya terangkan seperti apa itu proses lahirnya Satria Piningit. Itu kan dari cahayanya Jibril, dari cahayanya Nur ya, cahayanya malaikat Jibril itu hingga sampai Nur Muhammad, Nurullah. Maaf sambil santai, sambil gendu-gendu rasa, tak nyeruput kopi dulu buat sama teman-teman. Monggo sambil ngopi. Nur, cahaya gitu. Satria Piningit itu bukan dari bangsa, suku atau apa yang disebut suku tertua atau yang lain-lain, enggak. Kalau kita bicara di situ kan ada Raja Agung, itu kan Eyang Ismaya Jati. Itu Raja Agung yang ada di bumi tanah Jawa ini, yang saat ini mandegani para raja yang menjaga gunung semua. Tapi Eyang Ismaya Jati itu saat ini sering singgah di lereng Gunung Slamet yang ada di tengah Pulau Jawa itu, di bumi Banyumas. Gunung Slamet juga disebut juga Eyang Slamet karena banyak julukan, tapi itu yang merajai para raja yang saat ini menjaga gunung. Nah itu juga masih satu wadah, satu telur sama yang disebut Nabi Khidir. Jadi yang Ismaya Jati itu kuningnya, Nabi Khidir putihnya. Cangkangnya siapa? Itu nanti saya jelaskan. Yang lebih kita gendu-gendu rasa dalam babakan ini. Ini bukan masalah kita Satria Piningit pelaku atau yang mempunyai laku seperti apa, tidak. Ini hanya meluruskan semua para satria yang terpingit. Nah, terus di situ ada Sang Kinasih. Sang Kinasih itu adalah yang nanti itu bisa 2045 atau 2050 itu ya, nanti yang keemasannya Nusantara itu juga disebut Imam Mahdi. Itu nanti. Jadi saat ini Al-Mahdi, fondasi atau hidayah. Itu yang mempunyai laku lampah perjalanan itu
karena disebut juga nahkoda ikut dalam persidangan. Jadi kalau perahunya ya, kita bisa bicara perahunya dunia, perahunya yang ada di tengah itu kan di tanah Jawa, di Pulau Jawa. Jadi yang mempunyai laku perjalanan itu entah siapa, itu tidak akan pernah keluar dari pancer tanah Jawa ini. Itu Sang Pinilih Satrio Agung, bisa disebut putra Batara Indra. Tidak ada di Malaysia atau di mana, Kalimantan atau di Bali atau di Sumatera, ada di bumi tanah Jawa. Itu Sang Pinilih yang benar-benar di situ mempunyai perjalanan laku kunci, karena semua dalam babakan perjalanan itu yang dibicarakan banyak cuma harta saja, nggak cair-cair. Sama ini mungkin nggak cair-cair, pindah ke sana yang bisa mencarikan yang aku Satria Piningit. Seperti itu sampai nanti akan bangkrut sendiri, rugi sendiri, itu rugi sendiri. Jadi apapun yang dalam babakan perjalanan kami selalu berjalan, saya tanggung jawab buat semua dulur-dulur di sini. Saya menyampaikan tanggung jawab apa yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan buat semua teman-teman. Bukannya di sini saya paling tahu atau paling benar, tidak. Karena kita sama-sama saling meluruskan dalam babakan perjalanan itu hakikat yang luas sekali. Hakikatnya sangat luas, dan mulai saat ini kita lebih hati-hati dalam babakan perjalanan itu. Kembali suwung, kembali kosong, kembali fitrah, apa yang menjadi perjalanan kita dari dulu seperti apa. Kalau cobaan susah atau seperti apa, tidak hanya yang mempunyai laku perjalanan, yang tidak punya perjalanan dalam babakan itu banyak yang lebih susah. Mungkin ya di situ apa yang menjadi perjalanan hidupnya seperti apa. Alhamdulillah, di sini kami masih berjalan. Apa yang kami sampaikan dan apa yang menjadi bahasa saya atau saya bicara seperti ini, saya akan bertanggungjawabkan apa yang menjadi sebuah proses saya di babakan tentang Satria Piningit ini. Ini semakin ketat ini alamnya. Dan buat semua sedulur-sedulur, buat teman-teman di situ yang mungkin masih komunikasi saya lewat via WA atau apapun ya, jika kami belum bisa membalas atau seperti apa, karena kami masih mempunyai laku yang harus kami selesaikan. Insya Allah saya baik-baik saja, karena di situ niat baik, insya Allah semua akan kembali baik. Ya, mau disentil bagaimanapun, pakai cara apapun, monggo, silahkan. Siapa yang mau menyentil, datang saja ke sini, ke Purworejo, ketemu sama saya. Mau seperti apa dan bagaimana, di situ kita saling bisa gendu-gendu rasa. Itu orang berilmu seperti itu. Kita jangan pernah merasa paling tinggi, punya ilmu. Iblis itu loh pun juga punya ilmu. Karena kita sebagai putra-putri Ibu Pertiwi, kita yang legowo, yang adab asor, yang semeleh, ucapan apa, ikhlas itu seperti apa dan bagaimanapun. Itu jadi jalankan, bukan karena di situ karena hanya untuk mengurusi nafsunya diri sendiri, semua akan sia-sia. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Satria Piningit dan Sang Pinilih atau putra Batara Indra. Masih banyak kalau saya mau menerangkan dalam babakan perjalanan ini. Ya. Karena alam mau bagaimanapun dan seperti apapun bukan urusan sama luhur paling tua atau bagaimanapun, tidak. Semua alam mau seperti apapun itu adalah kuasa Gusti Allah. Saya yakin sekali semua para pejalan yang diperjalankan, yang selalu mendapat hidayah, pasti berdoa yang terbaik. Ya, terutama buat diri kita, keluarga, dan alam ini semua, agar semua baik-baik saja. Kembali ke merah putih. Merah berani untuk benar, putih
sucining ati mengengon diri kita dalam babagan bocah angon. Rezeki apapun sudah diatur semua, nanti memang sudah waktunya pasti akan dimudahkan dan akan dipertanggungjawabkan semua, karena janji Allah tidak akan pernah ingkar. Amin. Sekian, jika banyak salah kami minta maaf yang seterus-terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.